Hujan deras yang mengguyur kota Semarang selama 8 jam membuat sebagian besar kawasan tergenang banjir. Selain pemukiman warga, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan protokol di kota Semarang. Banjir terjadi di sejumlah ruas jalan protokol yakni Jalan Pemuda, Jalan Monsinyur Sugiyo Pratono, Jalan Jenderal Sudirman, bahkan kawasan Simpang 5 dan Jalan Pantura Mangkang, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Arijika Praditya dengan NIM 250000121140219 dari kelas 4C FKM Undip 2021. Tadi kita sudah melihat berita mengenai bencana banjir di Kota Semarang. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana dari banjir. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari banjir itu sendiri. Di Indonesia, banjir merupakan salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi. Secara umum, banjir terjadi ketika suatu wilayah terendam oleh jumlah air yang besar. Banjir bisa diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, terkadang banjir juga bisa terjadi secara mendadak akibat angin badai atau kebocoran tanggul yang disebut sebagai banjir bandang. Yang selanjutnya, ada penyebab banjir. Penyebab banjir terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Yang pertama, yaitu curah hujan yang tinggi. Yang kedua, permukaan tanah lebih rendah dibanding permukaan air laut. Yang ketiga, wilayah terletak di suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan. Yang keempat, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai. Yang kelima, aliran sungai terhambat oleh sampah. Yang terakhir, kurangnya daerah resapan air. Yang selanjutnya, dampak banjir bagi masyarakat. Yang pertama, banjir dapat menimbulkan masalah kesehatan. Contohnya yaitu diare, muntaber, hipotermia, tipes, penyakit kulit, demam, hingga hepatitis A. Yang kedua, dapat menimbulkan korban jiwa karena terseret arus banjir atau karena luapan air. Yang ketiga, kesulitan air bersih. Meluapnya air ke pemukiman membuatnya ketersediaan air bersih berkurang, baik untuk minum ataupun kebutuhan lainnya. Yang keempat, rusaknya lahan pertanian. Rusaknya lahan pertanian ini mengakibatkan petani gagal panen dan bisa mempengaruhi keadaan ekonomi dan gizi masyarakat. Yang kelima, limbah yang tersebar. Limbah-limbah yang ada di sekitar lingkungan bisa mengkontaminasi ke wilayah yang lebih luas akibat banjir. Yang keenam, lumpuhnya aktivitas masyarakat. Tenggelamnya pemukiman karena banjir yang cukup besar mengharuskan masyarakat korban untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pakaian seadanya dan tidak ada tempat tinggal membuat masyarakat jadi sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Yang selanjutnya terdapat mitigasi banjir prabencana, yaitu mitigasi yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Yang pertama, mengatur tata ruang daerah aliran sungai secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Yang kedua, membangun sistem pemantauan dan peringatan dini di wilayah yang rentan terkena banjir. Yang ketiga, hindari membangun rumah di bantaran sungai. Yang keempat, bersama aparat setempat, membersihkan saluran air dan selokan dari sampah. Yang kelima, buat rencana penyelamatan dan komunikasi saat banjir terjadi, serta siapkan pasokan air bersih, peralatan P3K, dan alat evakuasi standar. Yang selanjutnya terdapat mitigasi banjir saat terjadi bencana. Yang pertama, mematikan sumber listrik di dalam rumah dan menghubungi petugas PLN untuk memutus aliran listrik. Yang kedua, segera mengamankan
barang-barang berharga dengan memindahkannya ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengungsi ke daerah yang berada di ketinggian lebih awal. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci dan aman sebelum meninggalkannya. Yang keempat, penting untuk tidak berjalan atau mengemudi di dalam aliran banjir untuk menghindari terbawa arus. Yang selanjutnya terdapat mitigasi banjir pasca bencana atau mitigasi setelah terjadi bencana. Yang pertama, secepat mungkin membersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan sampah. Yang kedua, menjaga kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya binatang berbisa seperti ular, lipan, tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk yang mungkin terbawa oleh air banjir. Yang ketiga, menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Yang keempat, menggunakan persediaan air bersih secara segera untuk mengurangi risiko terkena diare, karena penyakit tersebut umumnya sering menyerang korban banjir. Yang kelima, tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan. Yang keenam, terus mengikuti perkembangan informasi tentang banjir melalui media dan petugas di komunitas Anda. Kesimpulannya, banjir terjadi ketika suatu wilayah terendam oleh jumlah air yang besar. Banjir disebabkan oleh berbagai faktor, bisa disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Banjir berdampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan pada pra-bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.